suster, frater, ibu bapa, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, tahun liturgi C, dengan tema Menjadi Pengikut Kristus, berarti siap untuk menderita bagi Tuhan dan sesama. Silakan mengecek kembali telepon genggam Anda, apakah sudah dalam keadaan mati atau setidaknya tidak ada bersuara selama misa berlangsung. Kantong kolekte warna putih untuk kolekte pertama dan kantong kolekte warna merah untuk kolekte kedua. Mari saat ini kita awali perayaan Ekaristi kita dengan menyanyikan lagu pembukaan. Intensi misa kita pada hari ini bersama keluarga besar Sekolah Kusuma Bangsa mohon berkat kesehatan dan semangat penuh melayani bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Kusuma Bangsa. Juga mengucap syukur atas pesta perak tabisan Romo Robertus Sutopo SY yang sekarang berkarya di Filipina. Dan juga kita mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal bersama keluarga Ridwan Setiawan, bersama menantu dan cucu mendoakan Bapak Kondidi. Juga bersama keluarga besar Sukin mendoakan
Fu Chan Fong, dan Bong Chiu Fong. Bersama keluarga ST Joko Santoso mendoakan Bapak Laurentius Rianto Ali, Ibu Katarina Rusnani Taslim, Veronica Mariati, Herilna Sihombing. Bersama keluarga Lena Wijaya mendoakan Papa Cilintiang Leman dan Mama Lim Hum Ing atau Ibu Mariati Yanti. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anakku terkasih, selamat pagi. Kita semua bersyukur, bergembira, sukacita hari ini, karena seperti kata Santo Paulus nanti, karena kita semua, karena Bapa mengasihi kita, kita sudah diselamatkan, sudah ditebus dari segala dosa-dosa kita, dan kita semua diundang untuk menumbuh kembangkan iman serta mengejar kesucian sebagaimana dikehendaki Bapa. Oleh karena itu, marilah di awal Ekaristi ini dalam perayaan Kristus Raja semesta alam ini kita membuka pikiran kita, hati nurani kita dan kehendak bebas kita, membiarkan Allah meraja dalam hati kita. Maka marilah kita hening sejenak meneliti batin kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau berkenan membaharui alam semesta yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Semoga kami senantiasa mengikuti bimbingan Putra-Mu itu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula, Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarkanlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu pun menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, sekali lagi selamat pagi. Di awal khotbah Romo ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan sebuah lagu, judulnya I Have Decided to Follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Namun sebelumnya kita melihat ada apa cerita di balik lagu ini. Romo sebentar browsing tadi malam, dikatakan di sini, kalau diterjemahkan itu, mengikuti Yesus adalah keputusanku dan aku tidak ingkar. Nah, lagu ini terinspirasi sekitar tahun 150 tahun yang lalu. Lagu ini mempunyai dampak yang luar biasa. Banyak para misionaris yang tergerak berkat lirik yang disampaikan, dan karenanya Injil bisa mencapai timur laut India. Dan sekarang lagu ini sebenarnya sering kita dengar dinyanyikan juga. Latar belakangnya adalah berasal dari India dan terinspirasi dari kata-kata terakhir seorang Kristiani, seorang Katolik namanya Nok Seng, seorang pria dari suku Garo di Assam, India. Nah, bagaimana sebuah lagu dapat membangkitkan semangat bermisi ini? Kisah apa yang ada di balik setiap liriknya? Nah, ini dia ceritanya. Jadi, meskipun dia ditentang, si Hok Seng ini ditentang keras, para misionaris membagikan Injil kepada suku Garo di Assam, India. Salah satu dari mereka membagikan Injil kepada Nok Seng, istrinya dan 2 anaknya. Setelah itu mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Akibatnya banyak penduduk di desa itu juga menerima Yesus. Nah, mendengar ini, kepala desa yang marah mengumpulkan semua penduduk desa dan dia memanggil Nok Seng dan menuntutnya untuk melepaskan keyakinannya di depan umum, atau kalau tidak dia akan dihukum mati. Dan tersentuh oleh Roh Kudus, Nok Seng ini menjawab,
Saya telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tidak ingkar, tidak ingkar. Dan kepala suku yang marah memerintahkan untuk menembak kedua anaknya. Panah menembus kedua anak laki-laki itu dan mereka mati di tempat seketika. Sekali lagi dia menuntut Nok Seng untuk menyangkal imannya jika ia ingin menyelamatkan istrinya. Tapi Nok Seng ini menjawab, meskipun tidak ada yang bergabung dengan saya tetap akan mengikuti Yesus, tidak ingkar, tidak ingkar. Demikian juga sampai istrinya akhirnya dibunuh, dan pada akhirnya dia juga dibunuh, dan dia tetap mengatakan, keputusanku mengikuti Yesus, aku tidak ingkar, aku tidak ingkar. Kita nyanyikan beberapa bait saja, tidak usah panjang-panjang. Mungkin organis bisa? Kalau Bapak Ibu ingat, boleh ikut nyanyi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yang pertama ini saja kita ulang-ulang beberapa kali. Bisa Ibu, Bapak Ibu, anak-anak? Bisa. Mari kita sama-sama. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari kita berdiri. Kita berdiri, angkat tangan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sekarang Bapak Ibu sendiri sama anak-anak. I decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. One more, lebih keras. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. Terima kasih, silakan duduk. Ibu bapak saudara-saudari, sebenarnya Romo nggak perlu khotbah lagi kalau kita sudah putuskan untuk mengikuti Yesus. Yesus meraja dalam hati kita, dalam pikiran kita, di dalam kehendak bebas kita untuk menanggapi tugas perutusan kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik. Romo yakin si Nok Seng ini sudah mendengar, menerima pewartaan tentang Yesus,
juga seperti yang kita dengar hari ini dalam firman-Nya. Kalau Bapak Ibu perhatikan bacaan yang pertama dari kitab Nabi Samuel, itu mengisahkan mengenai bagaimana Daud itu diurapi menjadi raja. Kita buat suatu pertanyaan bodoh-bodoh sedikit ya. Bagaimana, apa dasarnya Daud itu diangkat menjadi raja? Dalam bacaan pertama tadi dikatakan itu karena pengakuan suku-suku Israel itu bahwa mereka semua adalah keturunan dari suku Yehuda, keturunan Daud. Dan itu berarti dasar pertama adalah hubungan, relasi hubungan darah. Mereka tadi mengatakan, kami ini darah dagingmu sejak Raja Saul yang memerintah sebagai raja. Jadi itu pertama mereka mengakui diri, identitas mereka itu, mereka sadar itu. Dan mereka satu keturunan berdasarkan darah dan daging. Yang kedua, memang sungguh luar biasa karena Daud memang punya karisma sebagai pemimpin. Dia mengalahkan Goliat untuk membebaskan Israel dari penjajahan orang-orang Filistin itu. Dan Daud juga mampu memimpin, mensejahterakan mereka bangsa Israel, suku-suku Israel. Dan juga Daud sebagai pemimpin yang berbelas kasih. Pemimpin yang terbuka, karena nanti alasan yang ketiga mengejutkan kita, yaitu dia diangkat menjadi raja karena firman Tuhan. Tadi dikatakan, engkau harus menggembalakan umatku Israel. Nah, yang menarik adalah kata gembala. Jadi bukan raja yang pertama ya, bukan penguasa, tapi gembala. Nah, seperti apa gembala itu? Kita sudah sering dengar. Gembala orang yang memelihara ternak di padang, mencarikan rumput dan lain sebagainya. Demikian juga Daud sebagai gembala umat Israel menuntun mereka ke tanah yang subur, ke air yang jernih yang menyegarkan, memberikan keselamatan, menjamin keselamatan mereka, menjaga mereka dari mara bahaya. Itulah gembala. Dan dikatakan juga gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengikuti gembalanya. Dan baru kemudian dikatakan engkau harus menjadi raja bangsa Israel. Nah, siapa yang mengurapi mereka atau mengurapi Daud? Yaitu tua-tua bangsa Israel. Merekalah yang mengangkat mengurapi Daud menurut kitab suci dan kehendak Allah. Di mana tempatnya? Di Hebron tadi diceritakan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat benang merah sampai ke perjanjian baru yang menjelaskan sebenarnya siapa Yesus ini. Dikatakan Yesus adalah Daud yang baru. Yesus adalah gembala yang sejati, sebagaimana tadi diceritakan oleh Santo Paulus. Dan itulah yang kiranya menjadi dasar kuat. Santo Paulus mengundang kita untuk senantiasa mengucap syukur dengan sukacita, bukan dengan kesedihan. Mengapa? Ya, karena dia mengatakan dalam imannya, Bapalah yang telah membuat kita layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ini sungguh sangat Kristiani. Sebagai orang Katolik, kita menganggap keselamatan itu tidak berdasarkan jasa dan usaha kita sendiri, tetapi karena kita dilayakkan untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Jadi Bapalah yang melayakkan kita. Mungkin kita tanya, kok bisa
Iya, Bapak Ibu, karena kita mengimani bahwa karena satu orang jatuh dalam dosa, kita semua menjadi anak-anak dosa. Karena Adam berdosa, Hawa berdosa, kita semua mewarisi dosa asal itu. Tetapi dengan adanya kedatangan Kristus Sang Putra Allah, Sang Mesias, sekalipun kita ini bahasa wong Palembang dedel duel ya, rusak-rusakan ya, tapi kita tetap dicintai Allah, kita tetap disayangi dan ditebus. Dan yang kedua, kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Oleh karena itu dikatakan, kamu bukan lagi anak-anak kegelapan, kamu adalah anak-anak terang. Dan kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Dan yang ketiga, karena Bapa telah memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Dialah Raja kita. Baru kemudian diterangkan oleh Santo Paulus, sebenarnya secara kristologis itu artinya peran Yesus dalam tata keselamatan kita seperti apa. Paulus mengingatkan, awas, kita harus percaya, yakin. Siapa Yesus itu? Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, kita ingat lagi beberapa ayat kitab suci yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan putranya untuk kita. Sabda menjelma menjadi manusia. Dan juga Santo Paulus bilang, Dia itulah yang sulung dari antara kita. Kenapa demikian? Ya karena Dialah satu-satunya. Sekalipun Dia menjadi manusia, Dia sama dengan kita, tapi tidak sama dengan kita. Dia sama dalam segala hal, kecuali yang satu ini, bahwa Dia tidak berdosa. Nah, disitulah kesulungan Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Yang ketiga, Dia adalah lebih utama dari segala ciptaan. Ya, mungkin kita bertanya, kok bisa ya? Iya, dijelaskan di dalam ayat berikutnya. Kenapa? Ya, karena Dialah sebenarnya yang menciptakan segalanya ini, alam semesta ini. Bahkan diri kita juga manusia diciptakan oleh Allah. Dan Dialah diciptakan untuk Dia dan juga bagi Dia sendiri. Dan Dia juga sudah mendahului segala sesuatu. Ini kita ingat nas kitab suci dalam Injil Yohanes bab 1 dikatakan, pada awal mula, pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus Kristus sudah mendahului kita. Dan yang terakhir yang menarik adalah ini, bahwa Dia jugalah yang memperdamaikan kita dengan Allah dan manusia. Kristuslah yang memperdamaikan kita. Jadi tanpa Dia, hubungan relasi kita dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi kita sebagai manusia yang fana ini adalah suatu kemustahilan. Tetapi di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Yesus menyelamatkan kita, memperdamaikan kita dengan Allah yang adalah Sang Pencipta kita. Nah, berhadapan dengan iman yang seperti inilah kita diberikan gambaran bagaimana ada banyak orang yang berhadapan dengan Yesus itu mempunyai sikap. Paling tidak ada 3 orang tipe orang di dunia ini berhadapan dengan Yesus. Yang pertama tadi dikatakan dalam Injil bahwa orang-orang pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi itu mengejeknya. Kenapa? Bagi orang Yahudi sebenarnya apa yang sedang terjadi pada Yesus digantung di kayu salib itu adalah suatu kehinaan. Itu adalah hal yang memalukan. Mereka tidak bisa menerima Yesus yang tersalib itu sebagai raja mereka. Maka mereka mengolok-olok Yesus.
Mereka ingin bukti kalau dia sungguh Mesias, berarti dia tidak akan disalibkan sehina itu. Mesias yang mereka gambarkan adalah seperti raja-raja dunia ini yang begitu berkuasa, megah, punya apa saja, dan juga yang lainnya, mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Bahkan juga prajurit-prajurit itu mengolok-olokkan dia. Bahkan tadi yang ketiga adalah orang-orang yang sebenarnya jahat, tapi juga berani mengolok-olok Yesus, tidak mau bertobat. Tapi ada juga orang yang ketiga itu, yang keempat juga, bahwa dia menyadari bahwa ia adalah orang berdosa, dan Yesus itu adalah orang yang baik, yang suci, yang pasti dekat dengan Allah. Maka dia mengatakan tadi, Yesus, kalau engkau nanti sudah menjadi raja, jangan lupakan aku. Dan Yesus mengatakan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga kita walaupun tidak layak, walaupun dedel-duel ini, terus-menerus bertumbuh berkembang dalam kerendahan hati seperti Tuhan Yesus yang senantiasa menyadari Tuhan Yesus itu adalah sama seperti kita manusia tapi tanpa dosa, dan sebaliknya kita ini orang yang berdosa tapi kita berusaha mengikuti teladan Kristus agar kita semua dilayakkan untuk masuk di dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anakku terkasih, mari kita berdiri, kita menanggapi sabda Tuhan yang sudah kita dengar dan kita renungkan. Dengan penuh sukacita, dalam syukur kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, Kristuslah Sang Raja, kita dan semesta alam tunduk kepadanya. Marilah kita memujinya dan memohon kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, dan semua kaum berimam. Ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja kami untuk selalu tekun dan setia mempertahankan warisan iman yang mereka terima dari para rasul di tengah arus-arus besar zaman ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara kami, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin negara kami agar mampu dan berkehendak mempergunakan wewenangnya dengan bijaksana untuk kesejahteraan umum. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, ya Bapa, bimbinglah dan dampingilah mereka
yang mengalami penindasan dan kesewenang-wenangan, agar mereka tetap memiliki harapan dan kekuatan untuk memperjuangkan hidup mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, Ya Bapa, bimbinglah dan beranikanlah kami untuk mengakui Yesus Kristus Putra-Mu sebagai Raja semesta alam dalam setiap tindakan dan tingkah laku kami, dengan tetap mampu memelihara persaudaraan sejati dan perdamaian dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa bagi Civitas Pendidikan Kusuma Bangsa, para guru, anak-anak didik, dan juga staf-staf yang ada yang mengambil peranan dalam pendidikan. Berilah mereka semua kekuatan dengan Roh Kudus-Mu, kesehatan fisik yang baik, mental yang kuat, dan juga kecerdasan, sehingga mereka semua bisa bertumbuh berkembang, pertama-tama semakin mengenal Engkau, mencintai-Mu dan melayani-Mu dalam dunia pendidikan, sehingga membuahkan anak-anak yang cerdas, terampil, dan mempunyai karakter. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami menurut kasih dan cinta-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Raja semesta alam yang menjadi kekuatan dan harapan kami, kini dan sepanjang segala masa. Kita antarkan perjamuan kita. Amen.
Berdoalah Ibu Bapa, saudara dan saudari anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami untuk membimbing dan merajai kami. Semoga rohnya memperdamaikan dan mempersatukan semua bangsa, sehingga semakin banyak orang Kau perkenankan menerima anugerah kehidupan baru dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah mengurapi Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan menjadi imam abadi dan raja alam semesta. Ia telah melaksanakan misteri penebusan bangsa manusia ketika mempersembahkan diri di altar salib sebagai kurban murni pembawa damai. Ia menaklukkan seluruh ciptaan di bawah kekuasaannya. Ia akan menyerahkan kepadamu, ya Bapa Maha Agung, kerajaan abadi yang mencakup semesta alam. Kerajaan yang berpedoman pada kebenaran dan kehidupan. Kerajaan yang memancarkan kesucian dan rahmat. Kerajaan yang berlimpah keadilan, cinta kasih dan perdamaian. Dari sebab itu, seluruh isi surga memuji kemuliaan-Mu. Para malaikat yang bertakhta dan berdalan bersembah sujud dengan gemetar. Para malaikat dan malaikat agung bersukaria dengan kegembiraan bersama. Kami pun berharap akan Kau izinkan memadukan suara dan turut memuji-Mu sambil bernyanyi. Allah segala kuasa
kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Bapak Kondidi, Pu Chan Fong, Bong Siu Chu Fong, Laurentius Rianto Ali, Ibu Katarina Rusnani Taslim, Saudari Veronica Mariati, dan Saudari Herilna Sihombing, serta Papa Cik Lintiang dan Mama Lim Hu Ing atau Ibu Mariati. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan bagi Dia,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai serta kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini mengantar kita semua ke hidup yang kekal.
Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kami kepada kematian. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami untuk membimbing dan merajai kami. Semoga roh-Nya memperdamaikan dan mempersatukan semua bangsa, sehingga semakin banyak orang Kau perkenankan menerima anugerah kehidupan yang baru. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon diperhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. Berita perkawinan: akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Anselmus Gamaliel Sendiano Putra, putra dari Suharno dan Budi Yudarianti dari Paroki Santo Aloysius Surakarta, dengan Crescencia Wulandari, putri dari Justinus Riyadi Susanto dan Sisilia Nurbaiti, dari lingkungan Santa Teresa Paroki Santo Andreas Kedoya, Jakarta. Orang tuanya tinggal di lingkungan Yosep, Paroki San Frades. Rencana perkawinan tanggal 3 Desember di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Berikut jadwal untuk baptis kanak-kanak. Pembekalan bagi orang tua dan wali baptis tanggal 27 November pukul 10 di ruang Angela Merici. Pelaksanaan baptis tanggal 4 Desember pukul 10 di Kapel Santo Aloysius. Pendaftaran peserta melalui sekretariat selambatnya tanggal 17 November. Pembekalan bahan Advent dilaksanakan pada tanggal 22 November pukul 19 di Balai Paroki. Lilin Advent untuk lingkungan telah disiapkan oleh panitia dengan mengganti biaya lilin satu set sebesar Rp100.000. Pemberkatan lingkaran Advent pada misa hari Sabtu tanggal 26 November. Tanggal 20 November akan diselenggarakan launching Indonesian Youth Day di Paroki Santo Yosep pukul 5 sore. OMK San Frades terlibat dalam kegiatan ini. Kegiatan IED sendiri akan diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2023. Bidang sosial panitia Natal dan Tahun Baru akan membagikan paket Natal bagi warga yang kurang mampu di paroki kita. Donasi bisa berupa dana atau natura. Donasi dikumpulkan tanggal 12 November sampai dengan tanggal 11 Desember. Penyerahan paket Natal ke warga akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember. Saudara-saudari yang terkasih, mengingat naiknya kasus COVID di kota kita, meskipun kita telah mendapat vaksin yang lengkap, tetaplah setia menjalankan 5M, mencuci tangan dengan rutin, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikianlah pengumuman ini telah kami sampaikan. Selamat pagi. Ibu Bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, sedikit katekese berhubungan dengan lingkaran Advent. Sebenarnya dasar pemikirannya bulan Desember atau masa Advent
sebagai tahun liturgi baru ditetapkan oleh gereja menjadi bulan keluarga. Baik kalau kita di bulan keluarga bersama-sama anak-anak, cucu, atau pasangan suami istri yang tinggal sendiri di rumah. Kalau kegiatan Minggu Advent itu seminggu sekali, tetapi baik kalau di rumah setiap hari di hadapan dengan lilin lingkaran Advent, kita membangun kesadaran bahwa kita sedang menantikan kedatangan Kristus dalam masa Natal. Dan setiap hari kita menyalakan dalam satu minggu satu lilin Advent itu, dan kita selalu berdoa bersama dalam keluarga. Oleh karena itu, lingkaran Advent tidak hanya untuk lingkungan, tetapi juga keluarga-keluarga boleh membuat lingkaran Advent sendiri dan juga diberkati di gereja atau minta Romo memberkatinya. Itu sedikit katekese untuk bulan Desember, bulan Advent, masa penantian kita menantikan kedatangan Kristus. Dan sekarang mari kita berdiri bersama sebagai saudara dan saudari, kita saling mengucapkan terima kasih kepada satu sama lain. Saudara yang berdekatan, silakan. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih dukungannya. Ya. Dan secara khusus kita mau berterima kasih kepada anak-anak kita, para guru dan juga karyawan Katolik di Sekolah Kusuma Bangsa yang hari ini mereka memberikan pelayanan dalam bidang KUR. Mereka datang 70 orang, banyak ya Pak, Bapak Ibu ya. Kita beri tepuk tangan untuk mereka semua. Dan tentu kita juga berterima kasih kepada semua yang telah berperan di dalam perayaan ini, mulai dari keamanan, koster, dan semuanya. Semoga apa yang telah kita berikan sungguh menggembirakan kita dan menjadi berkat untuk banyak orang, serta juga memberi kebahagiaan untuk kita sendiri. Sekarang marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan budi kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak sekalian, beserta seluruh anggota keluarga dan komunitas, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, marilah kita pergi, kita diutus. Misa sudah selesai. Syukur kepada